Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah kajian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menjaga iman kita, menjaga keyakinan kita akan pentingnya ta'lim, sehingga pagi ini kita bisa hadir di masjid kita yang kita cintai untuk selain melaksanakan tugas pokok dan wajib kita sebagai orang beriman, juga kita lanjutkan dengan kajian bersama-sama mempelajari ilmu-ilmu Allah. Semoga hadir kita menjadi amal saleh kita, ibadah kita yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang saya hormati, kita teruskan pada bab al-luqata, barang temuan. Di mana kemarin sudah kita baca mukadimahnya bahwa kenapa hal-hal sepertinya sepele, barang nemu itu kan tidak begitu hal penting kelihatannya. Itu diatur oleh Allah karena memang Allah ingin melindungi hak kita, hak kepemilikan kita. Kemarin sudah kita sampaikan ada agradus syariah, ada berapa tujuan pokok dari Allah turunkan tatanan, nilai, aturan-aturan dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah hifdzul mal, dalam rangka Allah ingin menjaga hak kepemilikan, bahwa masing-masing kita punya hak kepemilikan terhadap barang kita, harta kita, kekayaan kita. Nah, dengan beberapa aturan tatanan itu, termasuk tentang al-luqata itu, barang temuan itu, Allah ingin melindungi hak-hak kepemilikan kita. Sudah kita sampaikan kemarin, barang temuan itu dibagi menjadi 4. Pertama adalah jika kita menemukan barang temuan yang tidak seberapa nilainya, tapi tentu masih bisa dimanfaatkan, itu aturannya, ketentuannya boleh kita manfaatkan tanpa harus kita umumkan. Seperti kemarin kita contohkan, kita nemu kantong plastik misalnya, itu ada nilainya, ada kita butuhkan, sering kita butuhkan, tetapi kita kadang tidak tahu persis itu milik siapa. Nah, kalau hanya senilai itu ya tidak harus diumumkan kepada khalayak dan bisa kita manfaatkan. Yang kedua adalah menemukan sesuatu yang barang itu bisa melindungi dirinya sehingga tidak bisa diganggu yang lain dan tidak bisa rusak dengan dimakan waktu. Misalnya menemukan seekor sapi, menemukan seekor unta, unta bisa melindungi diri, bisa cari makan sendiri. Sapi bisa juga melindungi diri sendiri, sehingga ketika ada sapi direndam jalan sendiri di Jalan Maros 3, itu tidak kemudian kita katakan saya nemu sapi, terus kita miliki, kita cincang di rumah kita, tidak bisa. Harus kita biarkan. Kalau memang dia nantinya ketemu sama tuannya, kan tentu akan bisa diambil lagi oleh yang pemiliknya. Yang ketiga, barang-barang yang kita temukan di tanah haram.
atau nanti di beberapa hadis juga disebut barang-barang miliknya jamaah haji. Itu ada ketentuan khusus, kita tidak boleh memilikinya kalau memang kita itu bukan milik kita. Seperti banyak terjadi para bapak ibu yang mungkin pindah haji, pindah umroh, masuk Masjidil Haram, kemudian keluar itu lupa naruh sandalnya di mana, sehingga dicari-cari tidak ada. Ya memang beda pintu ya, tidak ada. Nah kemudian melihat ada sandal, sepertinya tidak ada yang punya, ngeletak gitu tanpa, ya sepertinya bukan disimpan orang. Itu tidak boleh sembarangan kemudian kita ngekakinya, mengambilnya kemudian kita pakai. Itu termasuk yang tidak boleh kita sembarangan memiliki barang-barang yang ada di tanah haram atau yang itu diperkirakan milik jamaah haji. Wala tahillu saqitatuha illa limusyrik, kecuali kalau kita bermaksud ingin mengumumkan itu punya siapa. Tapi kalau untuk memiliki itu tidak boleh. Dan yang keempat adalah ma'ada mata pedama, selain barang-barang itu. Ini bagian yang keempat, selain barang-barang tadi yang tidak begitu berharga tapi masih manfaat, kemudian yang kita yakin itu bisa melindungi diri sendiri. Yang ketiga itu yang ada di tanah haram. Yang keempat selain itu yang akan dibahas di beberapa hadis berikut ini. Baik, kita baca hadis yang ke 812 atau hadis pertama di bab Al-Luqatah ini. An Anasin radhiyallahu anhu qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisamratin. Di teks lain ada yang menuliskan bitamratin, tak. Kalau di sini pakai sa. Bitamratin fitorin. Kalau tamroh itu artinya kurma, kalau samroh itu buah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, laula anni akhafu an takuna minas shadaqati la akaltuha. Laula anni akhafu, andaikan saya tidak khawatir, an takuna minas shadaqah, kalau tamroh itu, kurma itu adalah kurma dari zakat, dari shadaqah, la akaltuha, pastilah aku akan memakannya. Riwayat Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati suatu jalan, ya, suatu tempat, melihat ada sebuah kurma yang terletak yang ada di jalan. Maka kemudian dia katakan, andaikan saya tidak khawatir kalau kurma ini adalah kurma dari sedekah, dari zakat, maka aku akan memakannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'al minal hadis, beberapa pengertian, catatan dari hadis ini. Pertama, fil hadisi ad-dalalah ala anna qalilal mal as-saqi yumlaku bi mujarradi wujudihi wa tiqatihi wa la yajibu ta'rifuhu illa ya'lam sahibuhu, fa in 'alima sahibuhu wa huwa baqin radduhu ilaihi wa illam yakun baqiyan fala yulzam radda badalihi. Hadis ini memberikan petunjuk bahwa harta atau sesuatu atau barang yang sedikit nilainya, jadi ya tidak begitu berharga. Contohnya di atas adalah sebutir kurma. Sebutir kurma tercacar gitu ya di jalan,
Itu kan kalau udah diambil ya mungkin nanti kekincek-kincek orang atau kemakan siapa, dan kalau diambil kan juga bisa dimanfaatkan. Bahwa sesuatu yang harta, sesuatu benda yang sedikit nilainya yang jatuh di jalan boleh dimiliki, yumlaku, boleh dimiliki ya. Tanpa harus diumumkan, malah yajibu ta'rifu, tanpa harus diumumkan apabila tidak diketahui siapa pemiliknya. Tapi kalau diketahui pemiliknya tentu segera kembalikan kepada pemiliknya. Maka apabila kemudian diketahui pemiliknya dan barang itu masih wujud, masih ada, maka waktu ilai kembalikan kepada yang punya. Dan kalau sudah tidak lagi wujud atau sudah rusak, maka tidak harus digantikan. Ibu dan bapak nemu sesuatu di masjid, di halaman masjid, dan itu bisa dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan mubazir, maka boleh itu dimiliki kalau tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, kalau diketahui, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Ini betapa Islam memberikan tatanan, aturan untuk memanfaatkan segala hal yang dimanfaatkan itu semaksimal mungkin. Jangan ada hal yang sesungguhnya bisa manfaat tetapi mubazir. Contoh ekstrimnya Rasulullah melihat ada kurma tergeletak, ya, itu dia andaikan tidak khawatir kurma itu adalah bagian dari zakat, Rasul akan memanfaatkannya. Kenapa dia Rasulullah menghentikan tentang zakat? Karena memang Rasulullah dan keluarganya itu haram menerima zakat. Sehingga andaikan Rasul yakin itu bukan zakat, pastilah Rasul memanfaatkan kurma yang tergeletak itu. Betapa Rasul ingin memaksimalkan kemanfaatan suatu barang, sesuatu yang ada, tidak termubazirkan. Dan ini saya kira hal yang sekarang nilai-nilai seperti itu sudah agak asing bagi kita. Sekali lagi, seperti yang mungkin sering kita lihat di acara-acara pesta yang ada makan-makan itu. Kalau dimakan-makan kita sesudah ngaji, insya Allah enggak. Jadi mensisakan makanan sampai makanan itu enggak termanfaatkan padahal masih bisa. Itu hal yang sangat Rasulullah tidak berkenan, yang nilai-nilai syariat kita tidak menseyiakan tabzir. Makanya kita kalau melihat orang makan di pesta, ambil semua menu, ambil semua jenis lauk, dicicipi semuanya, ayam diambil, sate diambil, apalagi pokoknya semuanya diambil, tapi semuanya sudah habis. Itu bukan cara syariat, bukan cara Nabi. Cara Nabi itu ambillah yang kira-kira termakan, dan bahkan manfaatkanlah ketika ada makanan yang ya tergeletak tak termakan. Orang tua kita sering menasihati kita, kalau makan habis itu untungnya nanti mati, ayam peliharaannya mati. Terus dilogikakan, dirasionalkan, kenapa aku mati? Karena terlalu banyak makan sisa makanan sehingga kekenyangan. Ayam kalau kekenyangan nanti mati. Kalau di tempat saya nanti yang mati lelenya. Kalau terlalu sering ada sisa makanannya dibuang ke kolam lele, lelenya kekenyangan, nanti lelenya yang mati. Itu sebenarnya bahasa kinayah, ya, bahasa majazi orang tua betapa tabzir itu tidak baik, bahwa membiarkan makanan yang sebenarnya bisa dimakan tetapi tidak dimakan itu adalah tabzir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih
kafuro. Jangan kalian suka memubazirkan apapun yang bisa dimanfaatkan, karena tabzir itu memubazirkan sesuatu yang sesungguhnya bisa dimanfaatkan itu termasuk ikhwan syaitan, temannya syaitan. Karena itu ibu-ibu kalau itu makan habis kajian ada para bapak yang pesen nasinya separuh, nasinya seperempat atau tanpa nasi, itu ya itu dimaklumi, harus dimaklumi karena itu sesuai syariat. Terus mengikuti syariat ya. Jangan sampai para bapak yang sudah ukurannya sesungguhnya sudah habis kalau satu porsi, tapi dipaksa sudah macam-macam. Tidak habis ya sudah, itu bahasa syariat. Karena setiap kita sebisa mungkin ketika makan sesuatu ya mengerti porsi kita dan habis. Maka dulu sudah kita sampaikan afdolnya, sunnahnya malah kita jilati lidah atau lidah kita, tangan kita, jari-jari kita ya. Pokoknya sampai sehabis mungkin, sampai makan ayam ya hanya separuhnya, kecuali tulang itu biar untuk kucing, bukan berarti tulangnya juga harus habis ya, tidak. Jadi kalau tulang ayam yang lunak itu silakan dimakan. Jadi itu semangatnya. Yang kedua, fihi tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ma'jalalati qadarihi wa ulumi maqami la yatarafawan ayyazida qalilan hakiran fa yakhudhu wa yaqulahu li'annahu min ni'amillahi ta'ala. Poin kedua, betapa tawadhu'nya Nabi, kepala negara Nabi itu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah, tetapi masih menganggap kamar yang tergeletak tidak dimanfaatkan perlu untuk dia manfaatkan. Kalau cara kita pejabat yang terhormat, para bapak-bapak yang terhormat itu kan merasa wah itu sudah meriayi, itu tidak sesuai dengan kehormatan kita. Tapi Rasul tidak, betapapun hanya sebutir kurma, kalau itu perlu dimanfaatkan, itu ya kenapa tidak? Dia tidak mubazir. Tetapi Rasul kenapa tidak mengambilnya? Karena dia khawatir jangan-jangan kurma itu yang tergeletak itu adalah bagian dari zakat, karena ada ketentuan khusus Nabi dan keluarganya itu tidak boleh menerima zakat. Jadi betapa Rasulullah itu tawadhu, dan orang yang tawadhu tidak kemudian dia menjadi hina. Maka Rasulullah bersabda, "Man tawadhu'a li rafa'ahullah." Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, rendah diri, rendah hati, tidak kemaki, tidak sok-sokan, yang kaya sok kaya, yang pejabat sok jadi pejabat, yang ustaz sok jadi ustaz, gitu. Yang pintar ya sok pintar, yang tidak sok-sokan, yang tawadhu, rafa'ahullah, bahkan Allah angkat derajatnya. Justru Allah mengangkat orang-orang yang tawadhu itu, yang rendah hati itu, low profil, tidak kemaki tadi. Itu betapa Rasul tawadhu, hal-hal yang orang menganggapnya itu dianggap tidak penting atau tidak lagi berguna, tapi tetap Rasulullah manfaatkan. Ya tidak qalilan akhiran, apa sesuatu yang seakan-akan tidak manfaatnya sebutir kurma, itu tetap kalau memang bisa dimanfaatkan harus dimanfaatkan. Yang ketiga, annas shadaqata wa zakata muharramatun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi min Bani Hashim. Kama jaa fi sahih Muslim anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna shadaqata la tambaghi li ali Muhammad innama hiya awsafun nas.
itu haram diterima Nabi dan keluarga Nabi dari Bani Hashim. Seperti disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna shadaqata", sesungguhnya zakat itu tidak pantas diterima oleh keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu satu kekhususan bahwa Rasulullah itu dan keluarganya itu tidak boleh menerima zakat. Lalu apa yang boleh? Yang boleh itu hadiah. Kalau hadiah itu kan pemberian dari seseorang kepada lainnya karena kecintaannya, karena mawaddah. Kalau dia boleh Rasulullah menerima. Dan saya kira ini penting juga, betapapun para ulama tidak mengkiaskan, itu penting juga untuk sedikit atau semangatnya itu dicontoh para warasatul anbiya. Kalau ulama itu kan warasatul anbiya, para ulama itu kan pewaris para nabi, sehingga akan bertambah wibawa, akan bertambah terhormat kalau kemudian para warasatul anbiya juga tidak terlalu rakus ya terhadap harta-harta yang diatur dalam syariat untuk dibagi, yang sesungguhnya penerimanya yang berhak adalah asnaf yang sudah ditentukan. Kan yang namanya zakat sudah ditentukan 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal gharimin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fi sabilillah, dan sebenarnya dalam surat At-Taubah ini. Jadi penerima zakat itu adalah orang-orang yang sudah ditentukan di Al-Quran, orang fakir, orang miskin, orang fi sabilillah yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil, kemudian orang yang terkena jerat hutang, harus amil dan seterusnya. Itu ketika tidak menjadi bagian dari itu, sesungguhnya kurang terhormat kalau dia ikut merasa berhak, kecuali kalau memang dia itu termasuk salah satu dari 8. Kalau fakir ya tidak, miskin ya tidak, gharim ya tidak, kok merasa berhak atau bahkan membuat syarat sendiri berhak menerima zakat, itu justru akan merendahkan harga diri yang ulama. Kalau ulama bukan fakir, bukan miskin, bukan gharimin dan seterusnya, kalau kemudian memaksakan diri untuk menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, itu sesungguhnya adalah sedang merendahkan dirinya sebagai warasatul anbiya. Rasulullah tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Apa bedanya? Ya beda antara zakat dan hadiah. Yang keempat, fihi waraun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasamratu mubahatun lahu sallallahu alaihi wasallam. Janna min haisul milki luqatatun yasiratun wa min haisus sadaqah lam tatahaqqaqu walakin wara'uhu kafahu an ma fihi subhatul wa in qalla. Hadis ini juga menunjukkan betapa tentang waraknya Nabi. Apa itu yang namanya warak? Warak adalah menghindari, menjaga diri untuk melakukan sesuatu betapapun itu tidak haram, tetapi dimungkinkan syubhat atau dimungkinkan membawanya kepada yang haram atau yang syubhat. Sesungguhnya belum pasti, ya, belum pasti itu haram bagi Nabi, karena kurma itu belum pasti adalah zakat. Tapi Rasul warok, hati-hati, menjaga betul, jangan-jangan itu adalah zakat, sehingga dia memakan zakat.
Nah dalam kehidupan kita juga seperti itu. Orang yang waro adalah orang yang menjaga betul, hati-hati betul untuk menghindari hal-hal yang kira-kira dia ragukan dan dia tidak yakin bahwa itu jelas kehalalannya. Termasuk terus terang ayam potong. Ayam potong yang kita beli dalam bentuk sudah potongan di pasar itu sebagian besar kita ada yang tidak yakin bahwa cara menyembelihnya itu sesuai syariat memotong ayam. Ada salah satu teman saya waktu di Sragen melakukan penelitian ya tidak sederhana lah, masuk pasar ke tempat penyembelihan ayam, kemudian melihat bagaimana cara para penyembelih ayam itu menyembelih ayamnya. Ternyata kan hanya dicutii lehernya, dan cepet banget, pegang kepala cutik, lempar kepala cutik leher, sehingga bisa jadi banyak ayam-ayam yang motong lehernya tidak sempurna, sehingga darah aliran yang harus mengalirkan darah dari situ jangan-jangan tidak sempurna. Nah, orang yang waro, yang khawatir bahwa ada syubhat yang dia makan, itu adalah orang yang mencoba menghindari, sehingga ada orang tua kita yang berbuat betul, kalau enggak nyembelih sendiri itu tidak tersodahan. Kalau dia mau makan ayam, kalau enggak motong sendiri itu tidak yakin. Atau kalau mau membeli, ya membeli dari tukang potong yang kita yakin itu muslim dan tahu persis cara nyembelih yang benar. Makanya nanti bab sesudah ini ada bab az-zabahu, cara menyembelih yang benar, apa yang harus terpotong dan sebagainya, sehingga dia yakin betul apa yang dia makan adalah makanan yang memang halal. Nah, orang yang waro itu yang hati-hati betul, tidak sembrono, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tadi syubhat atau mendekati yang halal. Rasul waro orangnya. Pasar ratu ubah, padahal yang namanya kurma itu kan boleh baginya, karena itu barang temuan yang sederhana, yang nilainya sedikit, yasirah, dan boleh dimiliki karena nemu tadi. Wamin khusfat, wamin haitsu sadaqah lam tatahaqqaq. Kalau dilihat dari apakah itu zakat atau bukan, juga belum jelas apa itu zakat atau bukan. Walakin warawahu kafaru an mafihi, tetapi sikap para rasul itu menghalanginya, mencegahnya dari mengambil yang syubhat itu walaupun sedikit. Sehingga kalau kita ingin meniru Rasulullah yang punya waro itu, ya hati-hati dari hal-hal yang mungkin kita lakukan, yang mungkin kita bisa terjerumus pada yang syubhat, apalagi yang haram. Qala ba'duhum al-wara'u mustama'un fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sikap waro itu terkumpul dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk kesempurnaan atau kebaikan Islam seseorang itu semakin baik Islamnya, tarkuhu ma la ya'nihi, kalau dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sehingga ia mencoba setiap sikap, setiap gerakan, setiap ucapan adalah sikap, gerakan, ucapan yang ada maknanya, ada artinya, ada gunanya. Karena orang Islam yang semakin baik adalah orang yang selalu berusaha agar setiap sikap, setiap gerak, setiap ucap itu punya makna,
punya arti. Hadis yang umum, hadis ini bersifat umum. Al-kalamu wal-hadru wal-istima, yang dimaksud sesuatu yang tidak ada gunanya itu juga terkait dengan al-kalam, termasuk pembicaraan. Jadi termasuk untuk menyempurnakan Islam kita juga sebaik mungkin kita mencoba untuk bagaimana nimbang ketika kita bicara, ketika kita ngobrol, kira-kira ngobrol kita manfaat apa tidak. Kalau layani, kalau tidak manfaat, maka lebih baik tidak usah mengatakan hal yang tidak bermanfaat tadi, layani. Tapi ini memang tidak mudah untuk bisa menjaga diri dari hal yang layani, meninggalkan yang tidak ada gunanya itu enggak mudah, sangat sulit, termasuk dalam hal menghilangkan al-kalam, pembicaraan. Ngumpul berapa orang di situ, yang lain ngobrol sana sini, cerita ini itu macam-macam. Kok kita diam saja karena kita tidak punya bahan cerita yang manfaat, itu ya nanti resikonya banyak. Biar wah tidak cair pergaulannya, wah tidak familiar dan sebagainya. Tapi sebenarnya seorang muslim yang ingin semakin baik keislamannya perlu mencoba itu. Artinya setiap kata, setiap sikap, setiap perbuatan itu dia pertimbangkan kemanfaatannya. Walisima dan kumpul-kumpul juga, ngumpul di suatu tempat termasuk hal yang ya mungkin tanpa tujuan itu juga kalau memang layani itu termasuk upaya untuk husni islami. Yang keempat, yang ketiga al-baksu, jadi melawan, menyerang atau bersikap respon, ya, merespon sesuatu juga begitu. Kalau kira-kira tidak ada manfaat lawanan kita, respon kita, ya kenapa kita lakukan. Wal masyu termasuk perjalanan kemana. Lainnya Pak Ketua kelas Pak Suryanto itu udah cepat menentukan reklah kemana. Nah ini coba balikannya kalau sekali ini ikrahnya mau kemana gitu. Jadi ibu-ibu ini kan para santri taksim yang sekali Pak Suryanto, Pak Hari CS kan diajak Ustaz Ali untuk ikhlas gitu ya. Ikhlas Pak Tadabbur Alam. Kenapa Pak Hari? Pak Suryanto atau Gus Sur itu sudah menentukan kapan waktu dan sasarannya gitu. Mungkin dia bingung, beliau bingung al-masyu itu kira-kira nanti di sana manfaat apa tidak. Kalau Pak Ustadz yang ngajak pasti manfaat apa? Nanti di sana kan nanti tambah semangat untuk ngajinya al-masyu. Tapi kalau al-masyu tanpa tujuan, tanpa kira-kira ada manfaatnya, termasuk min husni islamil mar'i. Wasa iril harakat al-batinah wal zahir, dan semua gerakan, baik yang gerakan batinnya maupun zahirah, yang zahir lahir batin, psikis, fisik ya, itu semuanya kalau ingin semakin baik keislamannya itu harus dipertimbangkan yakni atau la yakni bermakna atau tidak bermakna. Pada hikmah nubuwah as-safiyah lil wara'i kafiyatun. Inilah hikmah yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat baik, hikmah nubuwah dari al-wara'i. Qala Imam al-Khattabi kullu ma syaqqa fihi fa wara'u istinabuhu. Imam Khattabi berkata bahwa segala hal yang kamu ragukan,
ya. Kamu ingin melakukan sesuatu, kamu ingin mengatakan sesuatu, tapi kamu ragu. Yang ingin kamu lakukan itu baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, fal wara'u istinabu. Maka termasuk sifat waro kalau kamu meninggalkannya, apapun terkait ibadah apalagi. Kalau kamu itu ragu, ibadah yang kamu lakukan itu benar atau tidak, ibadah yang kamu lakukan itu kira-kira ada pahala atau tidak, itu fal waramu ijtinabu, termasuk sikap waro kalau kamu meninggalkannya. Hadis, ada juga hadis Rasulullah yang mengatakan dak mayuribuka ila mala yuribu, tinggalkan hal-hal apapun yang meragukan kamu kepada hal yang tidak meragukan. Jadi orang beriman, seorang muslim melakukan sesuatu itu ya tidak setengah hati, apalagi seperempat hati atau tanpa hati, harus sepenuh hati. Karena dia yakin yang ia lakukan itulah yang seharusnya, itulah yang semestinya, dan pastilah ada kebaikan di situ. Sehingga kalau ada hal yang ingin kita lakukan, ingin kita ucapkan, kok masih setengah hati, apalagi seperempat hati, mantapkan, jangan sampai hanya setengah hati, mantapkan sampai sepenuh hati. Nah, kalau terkait ketentuan, ya cari ketentuannya, pahami ketentuannya. Kalau terkait kemantapan hati, ya mantapkan hati, dipenuhkan kemantapannya, dan seterusnya. Dama yuribuka ila mala yuribuk, tinggalkan yang meragukan kamu dan lakukan yang tidak kamu ragukan. Ma'nahu annaka idza sakata fi syai'in fatahu, maknanya kalau kau ragu tentang sesuatu, ya tinggalkan. Jangan terbiasa nyaman dalam keraguan. Jangan terbiasa nyaman dalam keraguan. Kalau ragu, tinggalkan. Kalau ingin melakukan, mantapkan, jangan sampai meragukan. Maka Syekhul Islam al-wara'u taku maya khafu dararu bil akhirah. Syekhul Islam menurut Taimiyah berkata, wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan dararuhu, madorotnya, bahayanya, fil akhirah, pada akhirnya. Jadi kalau kita khawatir ada madorot dari apa yang kita lakukan pada ujungnya, ya tidak usah kita lakukan. Itu yang namanya termasuk al-wara'. Ibu dan bapak saya kira pernah mendengar cerita tentang Abu Bakar yang memuntahkan semua apa yang ada di perut dia karena dia terlanjur makan sesuatu yang dia ragukan kehalalannya. Jadi dia berusaha makan hal yang dibawa oleh pembantunya, dan dia baru konfirmasi yang dia makan itu barang dari mana pada pembantunya sesudah terlanjur dimakan. Dan ternyata yang dia makan adalah barang yang tidak bisa dia makan karena subhat. Kemudian dia berusaha memuntahkan semua isi perutnya, khawatir tubuhnya tercampur oleh makanan yang tidak halal. Betapa waraknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena dia khawatir madorot dari yang dia lakukan. Wa fihi anna wara'a la yakunu illa ma'a khawfi wujudi syubhatin, amal wara'u min duni dzalika fala yusama wara'an wa sama wa was-was, ya. Hadis ini juga memberikan pemahaman bahwa wara' tidak akan ada, tidak akan terjadi kecuali ketika ada rasa khawatir terhadap hal yang syubhat, terhadap hal yang
diragukan statusnya, diragukan kehalalan atau keharamannya. Jadi warok itu adalah sikap ketika kita hati-hati, kita khawatir terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, kita ragu-ragu yang kita lakukan atau yang kita makan itu apa ada unsur subhannya apa tidak. Tidak sekadar haram. Kalau haram jelas harus ada sikap tegas. Tapi yang subhat pun, subhat itu ya setengah halal, setengah haram. Tidak jelas itu halal apa tidak. Nah, yang namanya warok itu terjadi atau dilakukan karena kita khawatir adanya sesuatu yang subhat. Sedangkan kalau terhadap hal yang tidak kita khawatirkan subhatannya, itu bukan namanya warok tetapi was-was. Jadi kalau sesuatu yang jelas halalnya, jelas haramnya, kok kita masih ragu-ragu, itu namanya bukan warok tetapi was-was, sikap tidak mantap ya. Nah, ketika seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah berlindung diri dari was-wasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari godaan yang membuat kita tidak bersikap yakin akan yang kita lakukan. Itu bukan warok. Yang namanya warok adalah ketika yang kita pertimbangkan untuk dilakukan atau tidak, itu ada unsur subhatnya dalam kehidupan kita. Kalau pilihnya waramus sholihin wa takumayata qarrabu ilahi ihtimal tahrim bisarti ayyakuna lidzalika ihtimal mawqi'un wa illam yakun lahu mawqi'un fa warakul waswasin. Ini maknanya sama dengan di atas dalam ia untuk disebutkan dari yang namanya warahnya orang yang soleh itu meninggalkan sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang atau kita kepada sesuatu yang haram. Jadi setiap hal, baik itu sikap, perbuatan, ucapan atau apapun yang akan kita lakukan, kok ada potensi untuk menghantarkan kita melakukan yang haram, maka itu yang harus kita sikapi dengan sikap warok itu. Hati-hati, tidak, lebih baik tidak melakukan. Karena ketika kita melakukan, bisa jadi kita akan terjerumus kepada yang haram. Saya kira itu para bapak dan sekalian, ini tanggung kalau kita teruskan nanti dan nyanda, tapi cukup satu ini hadis pertama tentang Rasulullah SAW memberikan pengajaran pada kita pertama tentang luqathah, betapapun sederhana, dalam temuan betapapun sederhana, itu dalam rangka memaksimalkan kemanfaatan rezeki yang Allah berikan, itu tidak masalah untuk kemudian kita manfaatkan sepanjang memang kita yakin itu tidak ada pemiliknya. Dan betapa Rasul tawadhu, saya kira penting dan akan harus ditiru oleh kita. Jadi jangan sok meriahi memanfaatkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan ketika memang itu harus kita yang memanfaatkannya. Dan kemudian sikap hati-hati kepada segala hal yang kita khawatirkan ada unsur subhat, apalagi ada unsur haram. Sikap warok ini penting dalam rangka menjaga dari hal-hal yang tidak halal, betapapun itu sedikit. Saya kira itu yang kita sampaikan pagi ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.